Baik, selamat pagi. Sebelumnya izin Pak, saya tidak bisa mengaktifkan kamera. Sebenarnya bukan tidak mengaktifkan kamera laptop, tapi memang kamera laptop saya yang sedang bermasalah. Dan izin saya melakukan recording, mencoba simulasi presentasi. Nah, jadi ini adalah slide presentasi yang nanti akan saya bawakan di seminar hasil saya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Febriana Natalia Gula dengan NIM 2102010046. Yang saya hormati Bapak Ferry Laurentius Yaloho SMSI selaku dosen pembimbing saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Aston L. Situmorang SMSI dan juga Ibu Nilam Kemalaudang SMACC AKCPA selaku dosen penguji saya. Baik, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil dari penelitian saya yang berjudul Evaluasi Efektivitas Audit Internal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bonapasogit 20. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini, yakni secara umum kita tahu ya bahwa sektor perbankan memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi di Indonesia, khususnya bagi para masyarakat yang bergerak dalam segmen usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, salah satu sektor perbankan contohnya adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat yang sudah beralih nama saat ini. BPR itu bekerja atau lebih melakukan aktivitasnya di daerah pedesaan, di mana daerah-daerah yang memang tidak dapat menjangkau bank umum. Nah, tetapi dalam proses aktivitasnya tidak menutup kemungkinan bahwa BPR akan mengalami berbagai risiko. Nah, salah satu risiko-risiko umumnya itu seperti keterbatasan sumber daya manusia ataupun risiko dalam keterbatasan atau masalah dalam segi finansial. Nah, dalam penelitian ini, setelah melakukan penelitian, ternyata ada juga risiko peningkatan non-performing loan atau tingkat kredit macet, sama halnya yang terjadi pada PT BPR MP 20 ini, di mana karena peningkatan NPL ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas operasional dan perkembangan termasuk penerimaan laba yang diterima oleh perusahaan. Dan untuk memastikan dan untuk meningkatkan manajemen risiko yang terjadi seperti ini, perlu adanya aktivitas yang lebih lagi untuk melakukan evaluasi. Nah, karena apa? Karena hal ini sangat berpengaruh ya, risiko yang terjadi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan aktivitas operasional perusahaan. Nah, aktivitas tersebut adalah aktivitas audit internal. Nah, aktivitas audit internal ini adalah aktivitas yang bergerak secara independen dan objektif, di mana dia akan melakukan pengevaluasian terhadap sistem pengendalian internal yang sudah dijalankan, kemudian implementasi penerapan atau manajemen risiko, dan pengendalian terhadap tata kelola perusahaan yang sudah diterapkan. Nah, indikator penilaian efektivitas audit internal ini meliputi perencanaan, implementasi rekomendasi, dan kepuasan pemangku kepentingan. Nah, seperti yang terjadi pada PT BPR MBP 20 ini, hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dengan terjadinya peningkatan NPL tadi, di mana data menunjukkan peningkatan NPL dari 3 tahun terakhir, yakni tahun 2022 hingga tahun 2024. Peningkatan presentasi ini sudah melampaui batas otorisasi jasa keuangan sebesar 5%. Hal ini merupakan kegagalan dalam implementasi rekomendasi audit yang memicu risiko audit bermasalah yang berpengaruh pada kinerja operasional. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini adalah tabel peningkatan NPL atau non-performing loan dari PT BPR dan BP 20, yakni dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Di mana dapat kita lihat di tahun 2022 ini tingkat NPL masih berada di bawah batas yang sudah ditetapkan OJK, itu sebesar 5%. Tahun 2022 tingkat NPL masih aman ya, masih sebesar 4,4%. Tetapi di tahun selanjutnya, di tahun 2023 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, di mana NPL-nya meningkat sebesar kurang lebih 2%, dan hingga pada akhir tahun 2024 itu sudah mencapai persentase sebesar 8,99% atau sudah mendekati angka 9%.
Dan hal ini sangat mengungkapkan, mencerminkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal yang sudah dijalankan perusahaan, dan hal ini menjadi peran penting atau tugas penting seorang audit internal ya dalam mengatasi permasalahan ini. Nah, sehingga rumusan masalah yang dapat kita angkat dari latar belakangnya tadi adalah bagaimana pelaksanaan fungsi audit internal di PT BPR BP20 dan bagaimana tingkat efektivitas audit internal di PT BPR BP20 ini berdasarkan kerangka pengukuran dari Institute of Internal Auditors atau IIA. Dengan tujuan penelitian adalah menjelaskan pelaksanaan fungsi audit internal pada PT BPR BP20 dan menganalisis tingkat efektivitas audit internal berdasarkan kerangka pengukuran dari IIA serta memberikan rekomendasi yang strategis untuk meningkatkan efektivitas audit internal khususnya di lingkungan BPR. Dan tinjauan pustaka. Nah, untuk pengukuran efektivitas audit internal berdasarkan IIA itu menggunakan 6 indikator penilaian. Ada basic measure, service to stakeholder, kemudian ada knowledge of the business, ada technical development, innovation and people development. Nah, kemudian, efektivitas dalam audit internal merupakan tingkat keberhasilan, merupakan bagaimana tingkat keberhasilan penerapan fungsi audit internal dan melihat bagaimana pelaksanaan evaluasi kualitas audit internal termasuk pada kemampuan keprofesionalan auditor internalnya. Nah, auditor internal adalah salah satu aktivitas independen dan objektif untuk meningkatkan operasional perusahaan, di mana bagi perusahaan fungsi audit internal ini dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Nah, untuk metodologi penelitian, penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif di mana menggunakan sumber data primer dan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Waktu dan tempat penelitian pastinya dilaksanakan di PT BPR BP20, di mana pelaksanaannya ini dimulai dari bulan Juni dengan teknik melakukan pengumpulan data. Itu yang pertama adalah melakukan survei dengan kuesioner kepada para auditi, melakukan wawancara dengan staf audit internal dan melakukan dokumentasi, yaitu beberapa dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. Kemudian, setelah data dikumpulkan, maka akan diolah melalui tahapan reduksi atau penyaringan data, memilah data mana yang memang available dengan tepi penelitian ini. Kemudian data diolah dengan menggunakan skema perhitungan efektivitas audit internal. Kemudian data disajikan dan terakhir adalah pemberian kesimpulan. Sehingga dari pengumpulan data yang sudah dilakukan, ya terdapat hasil yang diterima. Nah, sebelum kita lanjut ke intinya penelitian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa PT BPR BP20 ini adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1992 dan resmi menjalankan operasionalnya sebagai BPR itu pada tanggal 19 Juni tahun 1995. Nah, segala jenis aktivitas operasional perusahaan sudah dilakukan dengan baik, hingga pada proses aktivitas fungsi audit internalnya juga sudah dilakukan terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga sampai pada proses pelaporan dan pengawasan. Namun, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, beberapa tahun terakhir ini PT BPR BP20 mengalami peningkatan NPL hingga mencapai 8,99% pada akhir tahun 2024. Di mana hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengendalian perusahaan dan minimnya implementasi terhadap rekomendasi audit yang sudah diberikan. Karena terkait risiko ini menjadi tanggung jawab audit internal. Nah, dan bukan hanya itu saja, dari hal ini juga dapat kita tahu bahwa perlunya juga peningkatan kinerja audit internal dalam memberikan evaluasi serta rekomendasi perbaikan bagi pihak manajemen perusahaan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, yang sudah saya ungkapkan bahwa pengumpulan data itu melakukan dengan cara penyebaran survei, melakukan survei atau penyebaran kuesioner, di mana kuesioner yang disebar adalah sebanyak 30 kuesioner. 7 kuesioner diantaranya tidak kembali dan hanya 23 responden yang dapat dianalisis. 23 kuesioner yang dapat dianalisis. Sehingga dari hasil penilaian para responden tadi dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas audit internal secara keseluruhan atau komprehensif berdasarkan kerangka pengukuran ini sudah berjalan sangat efektif, yaitu sebesar 94,5%.
dan 0,5% itu menyatakan tidak efektif dan masih kurang efektif. 5% untuk